Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, syukurlah kalau jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama. Kita jumpa lagi ya. Lucy dan beberapa teman. Kira, saya baru selesai satu kelas lagi. Ini materinya ngoceh aja nih. Pak, ini ngoceh terus. Ini materinya menarik nih teman-teman. Oke, gimana kabarnya yang lain? Semoga Anda syukurlah pada baik ya. Yang lain pada sehat juga? Tidak Omikron, Pak. Kenapa, Dam? Tidak Omikron. Saya kira Anda kena Omikron. Itu tidak membunuh katanya, Omikron, tapi menyiksa. Kasus Omikron. Oke, teman-teman, mungkin yang join bolehlah nyalakan kamera. Kita jumpa hari ini di hari Jumat untuk melanjutkan perkuliahan kita sosioinformatika. Di materi ini tentang bagaimana kita beretika, berperilaku sosial di bidang keilmuan kita. Ya. Ini adalah pertemuan keempat. Silakan isi presensi kehadirannya ya, sesuai dengan pertemuan kita. Sudah saya buka belum ya presensinya? Bisa presensi? Maaf Pak, sebelumnya apa nih? Tugas jadwal bertabrakan dengan paralel bagaimana? Akan pindah dan perbaiki. Ya. Jadi yang tabrakan agar mengkonfirmasi ke dosennya. Kalau yang di sini join ya kelas RA ya. Oke, untuk materi belum. Oh iya, ini kewirausahaan ya. Saya buka kewirausahaan karena baru selesai kewirausahaan. Sosio kita kelas apa ya? Sosio RB, Pak. RB kan? Benar, Pak. Jadi RB ini kok ada Pak Dika? Iya. Karena mengisi form untuk keperluan pendataan kota. Oh iya. Oke, materi nanti saya share termasuk materi minggu lalu dan materi hari ini. Intinya teman-teman hari ini kita akan membahas mengulas materi tentang teamwork atau kerjasama dalam tim, dalam sebuah tim atau kelompok. Anda mungkin sering bekerja sama dalam tim, tapi esensi bagaimana kerja tim itu sering dikesampingkan. Kerja kelompok atau kerja tim, tapi dia yang bekerja, saya yang ikut kelompoknya saja. Sering displesetin seperti itu. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah tim yang baik. Ya. Bekerja sama dalam sebuah tim yang baik. Ini bukanlah hal yang asing untuk kita, kerja sama tim. Kerja sama tim, Anda sudah sering untuk kerja kelompok ya. Sorry. Ya, kerja teamwork ya. Jadi kerja kelompok atau kerja secara tim. Terutama di bidang keilmuan kita informatika, bidang teknik ini pekerjaan itu cukup besar ya. Walaupun kita tidak menguasai dalam suatu bidang, kita harus punya tim. Bagaimana membangun tim yang solid,
bagaimana bekerja sama agar tidak dibebankan satu orang dalam pekerjaan, membangun rasa kepercayaan di dalam sebuah tim itu harus dibangun, ya, seperti itu. Oke. Dan bahkan di akhir pertemuan nanti di sesi berikutnya selain penjelasan materi, teman-teman akan membentuk kelompok secara cepat dalam sesi ini. Kan diperkirakan teman-teman sudah saling mengenal ya, teman satu angkatan ataupun teman-teman dalam satu organisasi mahasiswa, sama-sama kita anak informatika. Anda buat tim, bagaimana diberi studi kasus, Anda menyelesaikannya secara tim, ya, berdiskusi di sini. Ini nggak bisa buat record, bisa ya? Oke. Jadi ini konten atau subbab yang akan kita bahas. Apa itu teamwork, apa itu kerjasama dengan tim, bagaimana keuntungannya, dan menjelaskan tahapan dalam pengembangan tim, 4 tahapan pengembangan sebuah tim, dan keterampilan anggota dalam tim, ya, memanfaatkan keterampilan tim, skill di dalam kelompok kita agar bisa dalam kerjasama dan punya resolusi untuk menyelesaikan sebuah konflik, ya, sebuah masalah ini dihadapi secara tim. Kerjasama tim atau teamwork ini adalah kelompok tim yang secara khasnya memiliki tujuan bersama dan tujuan yang jelas untuk diselesaikan secara bersama-sama. Ya. Tujuan yang jelas untuk diselesaikan secara bersama-sama. Ya. Anda dibentuk kelompok, Anda menyelesaikan suatu tugas, kerjakan secara bersama-sama. Dan semuanya punya skill, punya kemampuan masing-masing. Yang kemampuan itu yang diorganisasikan dalam sebuah tim. Ya. Nah, sebuah pendekatan yang bekerja sama itu ketersediaan berbagi share informasi di dalam kelompok, saling belajar di sini dalam kelompok, bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi bagaimana punya konflik, ya, diilustrasikan punya konflik, bagaimana suatu permasalahan itu diselesaikan, banyak pendapat, banyak masukan. Itu kerjasama tim. Dan saling mensupport di dalam kelompok, memberikan support antar kelompok, antar tim Anda, memberikan dukungan. Dan bekerja untuk menyelesaikan konflik. Punya konflik, dihadapi bersama-sama. Ini namanya tim. Punya tugas dikerjakan bersama-sama, bukan Anda mengandalkan satu orang saja. Itu kerjaan sama tim. Dan mengambil tanggung jawab secara tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tim. Mengambil tanggung jawab penyelesaian suatu masalah ini secara teamwork. Apa ini ya? Jadi ini teamwork ini datang sebuah awal untuk menjaga kebersamaan, untuk maju, punya progres yang sama, bekerja untuk mencapai kesuksesan, ataupun tujuan. Itu menurut Henry Ford. Nah, kerjasama tim ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dan memiliki
tujuan, ya, visi yang sama, dan untuk mengarahkan pencapaian organisasi yang mengarahkan punya potensi di individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasinya, tujuan dari tim Anda. Ini adalah power atau kekuatan yang dimiliki untuk memungkinkan kita melakukan hal yang biasa menjadi luar biasa, mencapai hasil yang bukan hal yang biasa, mencapai hasil yang tidak biasa. Itu kalau kerja sama tim. Kalau kerja sama tim kan masing-masing individu punya potensi dikelompokkan dan mencapai hasil yang bukanlah hal yang biasa, melainkan hal yang luar biasa. Seperti itu. Nah, ini jadi untuk bekerja sama tim, mainkan peran kita bagus, menjadi pemain yang bagus, dan bermain ataupun berperan di dalam tim Anda untuk menyelesaikan suatu masalah yang sulit dihadapi bersama, menjadi mudah. Nah, kenapa kita harus bekerja sama secara tim? Nah, jadi tujuannya ada berapa nih? Ada 6 tujuan. Jadi capaian atau hasilnya bisa lebih kompleks kualitasnya, kualitas dan kompleksitas capaiannya akan lebih besar. Seperti penjelasan sebelumnya, kerjasama ini sebuah tim kita itu punya potensi individu-individu untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan tim yang besar, punya potensi. Anda bekerja, berusaha, nanti Anda punya perusahaan, sumber dayanya apa? Ya SDM itu yang dimaksud. Anda adalah pengembang sistem nantinya. Anda pasti harus punya tim. Ada yang sebagai analis, ada yang sebagai desain, ataupun Anda yang sebagai programmer. Nah, untuk tujuannya mencapai lebih banyak capaian ataupun kualitasnya yang lebih kompleks. Kemudian menghasilkan banyak solusi dari beberapa brainstorming atau beberapa masukan atau gagasan. Itu kerjasama. Semuanya punya potensi, semuanya punya skill. Banyak solusi dari sebuah masalah. Brainstorming. Berdiskusi di situ penting kalau punya masukan. Dan kita juga dalam sebuah tim harus menghargai pendapat. Mendapatkan beberapa exposure, jadi mendapatkan beberapa masukan ataupun gambaran dari sudut pandang yang berbeda. Jadi setiap orang melihat sebuah masalah itu akan menanggapi halnya yang berbeda, punya pandangan. Alangkah eloknya, alangkah baiknya di dalam sebuah masalah itu kita kerja sama tim, punya banyak solusi. Lihat dari sudut pandang. Jadi akan kaya. Jadi bukan menyebabkan banyak pendapat, banyak sudut pandang yang berbeda menjadi perbedaan yang signifikan ataupun menjadi kendala. Jadi katanya itu perbedaan itu adalah anugerah. Keberagaman itu adalah kekayaan. Nah, begitupun di dalam sebuah tim. Dalam punya masalah dan mengembangkan atau keterampilan untuk berpikir kritis, ya, dan mengevaluasi, dan punya skill untuk mengevaluasi. Jadi di dalam tim itu tidak bukan hal yang mengevaluasi ataupun berdiskusi ataupun ada yang keberatan,
Itu hal yang biasa. Itu adalah skill yang dibangun di dalam sebuah tim. Yang kelima, improve conflict solution skill. Jadi ini meningkatkan kemampuan skill kita dalam menyelesaikan sebuah konflik. Jadi bagaimana sebuah masalah yang sepertinya yang sebelumnya saya sebutkan, punya masalah dihadapi secara tim. Nah, itulah kita belajar kemampuan di dalam sebuah tim, bagaimana mengendalikan pendapat, memberikan masukan. Dan yang keenam, improve communication skill. Jadi meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu di dalam tim. Jadi kita selain makhluk individual, jadi kita harus bisa menjadi makhluk sosial atau bisa bekerja sama secara tim. Itu untuk meningkatkan kemampuan kita. Pastinya teman-teman di kelas, di angkatan punya tahu karakter temannya di kelas. Ini kalau kerja di dalam tim dia nggak kerja ini yang semangat. Ini punya visi yang jelas nih, kalau bekerja sama tim dia bisa bekerja sama, dia punya masukan. Itu secara tidak langsung Anda dihadapi sebuah masalah, Anda menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, keuntungan yang berikutnya ini baru keuntungannya. Sebelumnya kita alasan kenapa pentingnya bekerja sama. Tapi dalam konteks kerjasama yang positif ya, bukan punya tugas, ada satu orang yang kita andalin, udah dia yang jadi tumbal. Bukan seperti itu juga. Kapan juga kita harus belajar. Keuntungannya, sebuah masalah itu tidak dapat diselesaikan secara individu. Jadi khususnya ya, most engineering, jadi proyek di teknik kita ya, bidang teknik itu besar dan rumit untuk diselesaikan untuk satu orang saja. Masing-masing punya keahlian dalam tim, saling melengkapi. Kemudian brainstorming untuk menyelesaikan banyak masalah yang ada dan punya solusi. Jadi kaya akan solusi, opsi-opsi untuk solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian jadi mendeteksi kekurangan di dalam solusi. Jadi bekerja sama dalam tim. Jadi di dalam sebuah tim melihat berbagai macam solusi itu, mungkin seseorang akan berbeda pandangannya. Jadi semuanya punya pandangan yang berbeda dalam melihat sebuah masalah. Nah, jadi seperti ini penjelasannya ya. Jadi sebuah tim itu banyak solusi dan mungkin satu orang yang berfokus pada sebuah masalah dan individual yang lain punya solusi ya, dalam tim. Jadi banyak solusi. Kemudian membangun komunitas, membangun community, will community. Jadi anggota tim kita yang efektif membentuk ikatan, ya, ikatan pribadi atau personal, dan kerjasama tim yang baik di tempat kerja. Ya, jadi place moral, jadi moral yang baik untuk bekerja secara tim. Jadi itu manfaat kerjasama tim. Jadi anggotanya aktif di dalam kelompok Anda, ya, akan membentuk lingkungan kerja atau ikatan personalnya akan terjalin di lingkungan kerja. Jadi ada rasa percaya, itu yang namanya tim ya. Namanya tim, ada rasa percaya, bukan ada rasa yang tertinggal ya. Rasa percaya itu yang namanya kerjasama tim ya.
manfaat yang berikutnya, masih manfaat. Banyak sekali ya kalau kerja sama tim. Dari sudut pandang yang berbeda, ini yang disebutkan sebelumnya. Jadi sebuah masalah, kita mempelajari masalah ini, dihadapkan banyak gagasan dari sudut pandang yang berbeda di dalam tim. Jadi kerjasama tim ini semuanya jika punya dalam tim kita aktif memberikan solusi dari sebuah masalah, problem yang ada, akan banyak sudut pandang yang dapat dilihat. Nah, terkadang kita hanya sudut pandang kita dalam menyelesaikan masalah berbeda. Itulah perlunya masukan kita dan duduk permasalahan kita. Terkadang ya dalam kehidupan sehari-hari kita punya masalah, tidaklah salah kita punya teman ataupun orang yang bisa diajak ngobrol, punya solusi. Seperti itu tim. Seperti itu pula tim. Ya. Dan manfaatnya berikutnya kritik, jadi mengajarkan kita punya berpikir kritik dan punya skill untuk mengevaluasi. Jadi kita menggunakan keterampilan ini untuk mengevaluasi sebuah masalah di dalam tim dan merumuskan solusi yang tepat. Jadi mengkritik, organisasi kita nggak jalan, ataupun tujuan kita nggak jalan, dievaluasi. Itu di dalam sebuah. Jadi beda halnya kalau di dalam tim masif yang nggak jalan. Ya masa bodoh. Itu sebaiknya organisasi kita atau kelompok itu segera dibubarkan. Atau lebih nyaman berdiri sendiri, ya lebih baik bubar ya daripada makan hati. Tahu nggak makan hati itu apa ya? Daripada bergumam, tujuannya nggak kesampaian, badan kurus kering, banyaklah ruginya, banyaklah dosanya, ya lebih baik jangan sendiri-sendiri. Begitupun Anda dengan teman, dengan orang dekat Anda, ataupun kekasih Anda lah ya, jika banyak ruginya, dah tinggalkan anak. Berikutnya, manfaat yang berikutnya masih banyak sekali manfaat dalam kerjasama tim. Jadi keterampilan keterampilan kita atau skill kita dalam melihat sebuah konflik. Jadi konflik ini, sebuah masalah di dalam tim ini, bagaimana di dalam sebuah tim ini menyelesaikan sebuah masalah dihadapi secara bersama-sama, sehingga tim ini tetap bisa berfungsi atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dihadapi bersama. Jadi sebuah masalah itu terkadang mungkin ada perselisihan di dalam tim. Ya. Nah, ini bagaimana mengatasinya di dalam sebuah tim. Dan yang berikutnya, semangat kerja dari akademik itu. Jadi ini akademik, peningkatan semangat kerja dengan kemampuan akademik kita. Jadi bagi kita student untuk mencapai hasil yang baik di dalam anggota tim, kita punya semangat juga. Jadi kita punya semangat dengan pesaing kita, dengan kompetitor kita. Bersaing dengan anggota tim lain. Jadi pastinya Anda nanti misalkan Anda punya tim dan tim kompetitor Anda atau pesaing kelompok lain, di dalam sebuah tim Anda bersemangat, tim saya harus maju, tim saya harus lebih baik. Jadi itu lingkungan akademik yang membangun kerja. Nah, benefit yang berikutnya, keuntungannya, ya komunikasi. Jadi tim yang aktif, kemudian secara aktif dan efektif mendengarkan anggota, ya, listen,
untuk memahami ide dan gagasan mereka atau kekhawatiran mereka atau permasalahan mereka, itu komunikasi. Jadi yang namanya tim itu saling mendengar keluhan mereka. Yang namanya tim itu adalah orang dekat Anda, tim Anda. Dan cara efektif mengartikulasikan ide-ide dan konsen mereka ke berbagai hal, ya. Dan memberikan umpan balik yang benar konstruktif di feedback untuk di tim. Jadi itu komunikasi. Ini kemampuan di dalam komunikasi sebuah tim. Jadi menjadi pendengar yang baik, sebuah masalah didengarkan, kemudian mengartikulasikan ide-ide yang masuk, ya, banyak hal. Jadi itu banyak ide yang masuk. Jadi banyak kemampuan yang kita berpendapat seperti itu. Jadi kerjasama juga meningkatkan semangat untuk bisa belajar. Ya. Jadi kerjasama tim ini memberikan kesempatan kita untuk berkolaboratif, ya, dalam belajar. Kemudian kerjasama tim ini membuat kita termotivasi. Ini sebagian, ya, kalau teman-teman merasa memiliki tim, kelompok, Anda akan termotivasi. Masa kelompok A sudah, kelompok Anda belum? Itu sisi positifnya. Ya. Harusnya Anda punya tim, jika semuanya aktif, itu banyak sumber masukan, banyak pemikiran yang datang. People student, jadi mahasiswa rekan Anda adalah motivasi terbaik bagi kita, bagi orang lain. Kemudian mengajarkan orang lain untuk belajar lebih banyak. Mengajarkan kita lebih banyak dalam hal menyelesaikan sebuah masalah, kemudian kerjasama tim, mempercepat punya speed, kecepatan untuk menyelesaikan sebuah masalah, solusinya yang baik, ya. Mempercepat proses solusi yang ada, karena dihadapi banyak pemikiran, banyak otak. Ya, saya bukan berarti satu pekerjaan diselesaikan orang banyak solusinya, Pak. Itu ujung-ujungnya nggak kerja dalam tim, ya. Dan bagian dari profesional di dalam kerja kita, profesional work, dan bagaimana kita belajar. Jadi sering kita ketika Anda diwawancara masuk kerja, kita itu ditanyakan bagaimana menyelesaikan sebuah studi, sebuah permasalahan. Apakah kita akan dinilai apakah kita bisa bekerja sama secara tim atau tidak. Ya, itu penting tuh. Saya secara tidak langsung melamar pekerjaan ataupun ketika interview, ya, pertanyaan seperti itu yang menilai kita keegoisan kita atau kita bisa bekerja sama dan secara tim. Oke, lanjut. 4 tahap pengembangan tim, ya, tim yang baik. Jadi membentuk, mengenal satu sama lain, dan menetapkan tujuan, goals, dan tugas. Jadi tahapan dalam membentuk sebuah tim yang solid, 4 tahapnya. Jadi forming, jadi membuat format kelompok Anda, membentuk kelompok, Anda pastinya kenal satu sama lain, menetapkan tujuannya. Tujuannya apa? Misalkan Anda dibentuk
tugas kelompok menyelesaikan tugas tersebut ya. Jikapun Anda nanti bangun sebuah tim buat punya proyek, itu tujuannya, dan membagi tugas-tugas Anda. Ya. Pastinya Anda mau, kalau Anda bekerja nanti, Anda mau ingin punya Anda punya rekan kerja yang bekerja. Anda merasa nanti kalau punya kelompok, punya tim di tempat kerja, saya harus bekerja sama dengan orang yang rajin, yang aktif. Begitupun diri kita harus berperan seperti itu. Kemudian storming ataupun melakukannya. Jadi persaingan itu perannya agenda personal, goals-nya, tujuan yang diperdebatkan, itu pengembangan dari sebuah tim, storming. Jadi ada kompetisi untuk menentukan perannya apa, agenda dari pribadi, dari kelompoknya, dan tujuan yang ditetapkan, goals-nya. Kemudian normanya adalah peran kepentingan bersama, ya, untuk menetapkan goals-nya, tujuan. Di dalam tim kita pastinya buat tim tidak hanya menjadi berperan sebagai anggota saja, sudah ada ketua nih, tapi semuanya punya peran. Kepentingan bersama itu adalah yang harus diutamakan, dan performing dan melakukannya, dan performa di dalam tim. Jadi ini apa ini? Ini adalah skenario. Jadi seperti inilah yang saya temui ketika interview. Pertanyaan ataupun pertanyaannya panjang dan jawabannya sering benar, hampir benar semua. Pilih yang mendekati. Jadi apa ini? Dilan bekerja di sebuah perusahaan teknik. Ya. Sebelum dia memulai di perusahaan saat ini, dia tahu sedikit tentang desain dan konstruktif. Jadi di usahanya, dalam usahanya memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Dia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin di tim dan memberitahu yang lain. Jadi dia punya bawahan. Kemudian apa yang harus dilakukan dan apa yang kamu pikir yang akan terjadi. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan teknik di bidang, sedikit tahu dia informasi seperti ini, desain dan konstruksi. Dia punya bawahan, dia memimpin sebuah tim, dan dia mengarahkan menjadi leader di tim ini, mengarahkan anggota timnya. Dan apa yang terjadi? Tim yang dia bangun ini menjadi tim yang bagus hasilnya, menghasilkan produk yang bagus. Atau B, anggota tim akan menghargainya, tidak, tim akan menghargainya dan mengambil alih. Dan C, anggota tim akan membenci attitude-nya, kontrol, membencinya. Dan yang D, ini akan menyelesaikan suatu pekerjaan, dia akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dan E ini C dan D benar ya. Apa yang terjadi? Jadi jika dia mempercayakan sebuah timnya, dia punya potensi, dia punya masukan untuk tim yang dia pimpin, tentunya teman-teman bisa memilih ya sesuai dengan karakternya. Apakah Anda berpikiran negatif tentang dia yang memberikan masukan? Tentunya selama itu positif ya, kalau saya nilainya hasil produknya akan bagus. Ya. Kemudian mengorganisir
tim yang sukses. Jadi menentukan tujuan bersama untuk proyeknya. Dapat beberapa list yang komplit yang harus diselesaikan. Menetapkan tanggung jawab untuk semua timnya, tugas timnya, membagi, kemudian mengatur waktu, mengatur waktunya, timeline, kemudian memposting, mendevelop dan post checklist ya. Jadi mengatur rencananya, menceklis, diperiksa, melakukan periksa, kemudian mengembangkan arsip dan membangun untuk semua komunikasi, mulai dari punya gambaran, punya foto, punya report, punya presentasi. Ini jika bekerja sama tim. Jadi ada pengarsipan. Ini sebagai sebuah komunikasi di dalam sebuah tim. Nah, kemudian mengirim send, jadi mengirimkan konfirmasi saat mengkonfirmasi bahwa pekerjaannya telah selesai dan mengkomunikasikan, berkomunikasi bahwa sebenarnya telah selesai. Dan konfirmasi apabila pekerjaannya telah selesai. Komunikasi untuk semua tim. Ya. Komunikasi all team meeting. Jadi berkomunikasi untuk tim jika diperlukan ya. Itu bagaimana mengorganisir tim kita agar menjadi tim yang solid. Agendakan pertemuan meeting bersama menyelesaikan sebuah masalah. Lanjut ke sini, bagaimana menjalankan meeting yang efektif. Kita punya agenda pertemuan, diskusi bersama tim. Ini jadi menetapkan rencana pertemuannya, tujuan, agendanya apa. Memberitahu tim kapan dan di mana mereka membutuhkan apa. Itu yang di dalam sebuah meeting, diskusi. Karena namanya diskusi, informasinya apa, kapan, di mana, harus jelas. Apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian conduct efektif. Jadi bagaimana bertindak atau berperilaku secara efektif. Memfollow, jadi ikut follow agent. Jadi ikuti agenda sesuai schedule yang telah ditentukan, kemudian kelola, jadi diskusi di sini, kemudian fokus pada pencapaian, fokus dan bagaimana kecepatan pencapaiannya. Summarize, jadi ada meringkas pertemuan. Jadi membuat planning, membuat informasi tim, kemudian berperilaku efektif dan summarize. Jadi merangkumkan hasil pertemuan itu sebagai hasil kesepakatan. Meringkaskan keputusan dan mengirim catatannya ke tim. Karena itu adalah hasil keputusan jadi seperti itu kalau di dalam sebuah tim. Apalagi teman-teman mungkin kalau mengambil mata kuliah manajemen proyek atau PTI ya, Anda punya klien, kemudian Anda membentuk tim, menggarap sebuah proyek, perlu nih kita meeting untuk berkoordinasi, membuat proyek ini, menyelesaikan proyek. Ya, silakan. Apabila itu diperlukan. Oke, sorry. 2 kali ini. Oke, ada yang sudah mulai praktikum.
Ini skenario, ini studi kasus juga ya teman-teman. Nah, Tarwati. Jadi ini keterampilan di dalam tim, keterampilan atau skill yang dimiliki kita, yaitu komunikasi ya. Jadi ini permasalahan di dalam sebuah tim. Jadi bagaimana listen, bagaimana mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, listen yang efektif, menjadi pendengar yang aktif ya dalam tim. Jangan jadi jangan mengusik jika ada pendapat. Jadi kita dengarkan secara keseluruhan. Kita harus bisa jadi sopan, bagaimana berperilaku ya, jadi pendengar. Jadi kita harus dinamikanya seperti itu ya. Jadi ada yang berpendapatnya memang keras, ada yang tidak mau ngalah, itu dinamika yang terjadi. Jadi bagaimana kita bijak di dalam sebuah, jadi pendengar yang aktif, kemudian tidak, jika suatu pertikaian atau konflik di dalam sebuah tim, jadi kita juga jangan menjadi api di sana. Jadi jangan pegang, ya, terus sabar. Kemudian share ide, berbagi gagasan. Jadi mengajukan pertanyaan, boleh berbagi ide. Apakah Anda setuju dengan ide saya? Bagaimana kita buatnya dengan konsep seperti ini? Ya, silakan. Kemudian apabila ada teman Anda yang mengajukan seperti ini, Anda tertarik, Anda tanggapi. Dan jangan mengungkapkan opini sebagai hal pendapat yang pasti. Jadi bagaimana kita berbagi ide itu agar bisa diterima, ya. Kemudian menjelaskan alasannya, explain of reason. Jadi punya pendapat, punya gambaran, punya alasan yang jelas. Dan memperhatikan nada atau bahasa tubuh, body language, jadi dalam menyampaikan gagasan. Itu dalam membagikan ide. Notasi, gerak tubuh, kan adalah sebuah respon ya. Kita telah belajar di dalam komunikasi ya. Nah, dan apabila ada sedikit celotehan sebagai humor yang pas di dalam diskusi, di dalam membagikan ide. Dan harapannya adalah masukan. Itu dinamika yang terjadi. Menjadi pendengar, memberikan ide, dan mengharapkan masukan. Yang mengharapkan masukan ini adalah punya ide, kemudian ditanya. Itu adalah karena kita nggak mungkin dalam sebuah tim menjalankan ide sendiri. Namanya kerja sendiri ya. Dan kita tidak boleh otoriter. Menjalankan maunya kita. Menerima masukan itu adalah manusiawi. Kemudian mengevaluasi dan kritik. Di dalam sebuah tim ya, kritiknya yang sewajarnya. Apabila ada sebuah masalah, konflik di dalam sebuah tim, dievaluasi apa yang tidak tercapai, dan bukan mengkritik yang sudah-sudah. Nah, seperti itu juga di dalam sebuah organisasi. Jadi ada organisasi yang tidak jalan programnya, ini bisa diteruskan ke program berikutnya. Evaluasinya apa? Sebagai masukan. Kritik idenya, not the person. Jadi bukan ke orangnya. Jikapun Anda idenya yang Anda uji ataupun tidak sependapat, bukan orang yang dimusuhkan. Ya. Idenya, bukan orangnya, jangan sampai ke fisik-fisiknya, sampai ke orangnya, sampai ke keluarganya.
Itu egois namanya ya. Memberikan respon dan tidak beraksi. Dan ikuti keputusan bersama. Jadi itu ya, dinamika di dalam sebuah tim. Ya, jadi komunikasi itu seperti itu. Harus menjadi pendengar, harus bisa aktif membagikan ide, memberikan respon, punya masukan. Ya, itu hal yang biasa di dalam sebuah tim. Nah, begitupun nanti kita jadi gambarannya, nanti kita akan bekerja adalah bukan orang-orang yang kita kenal sebelumnya atau teman-teman yang satu angkatan di prodi, satu angkatan informatika, satu kantor, enggak, orang yang lain. Oke, seperti itu. Ini sudah jam 11, lanjut ya. Nah, partisipasi yang banyak, full participation. Jadi semua anggota menyumbangkan, punya waktu, energi untuk menyelesaikan sebuah proyek yang dikerjakan, ya, tugas yang dikerjakan. Apa ini Pak? Oke, sorry ya. Lanjut ke punya partisipasi, punya waktu, dan punya energi untuk dikerjakan secara bersama-sama. Jadi semuanya kalau merasa saya belum punya waktu, ya akhirnya bukan kerja sama tim. Itu pun tugas, diberikan tugas, ya semuanya harus bisa mengatur waktunya untuk tidak mengandalkan satu orang yang ngerjain. Energinya dicurahkan juga. Kemudian yang terpenting lagi, semua anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Jadi memiliki kepemimpinan, leader yang dominan, ataupun dalam sebuah tim ada yang dominan, itu tidak bisa berjalan lama. Ini shortcut. Jadi timnya itu tidak akan berjalan lama atau berjalan pendek secara singkat, dan akhirnya menimbulkan masalah atau problem. Jadi jika hanya mengandalkan satu orang, mungkin ya oke, saya bisa bekerja denganmu, tapi berikut dia tidak bisa akan meneruskan. Karena apabila dalam sebuah tim ada yang tidak kerja, ada yang sudah merasa berat, sebuah tim, ya itu tidak akan bisa berjalan. Harmonisan itu tidak akan berjalan. Jadi seperti itu organisasi ataupun pekerjaan. Anda buka usaha ataupun Anda punya organisasi ataupun jadi pengembang dari sistem. Jadi bukan hanya mengandalkan satu orang saja, karena orang yang satu yang dominan saja yang bekerja, ya itu tidak akan bertahan lama, bahkan menimbulkan sebuah masalah. Seperti itu yang terjadi baru-baru ini yang saya hadapi. Jadi saya punya anak bimbingan KKN. Jadi KKN itu kan dikerjakan secara bersama, secara kelompok, tim. Program kerjanya sudah ditentukan, tapi di pertengah jalan sebuah tim itu awalnya kompak, tapi ada seorang yang tidak kerja. Oke, satu program jalan, tapi program yang berikutnya tidak jalan, sampai akhirnya kita memang tidak terlibat di dalam sana. Kita yang namanya pembimbing hanya memantau, mengevaluasi apa yang terjadi. Di dalam sebuah tim harus punya penilaian antar individu. Itu tim yang baik.
Saya terima masukan, saya beri form, silakan saling menilai antar tim Anda bagaimana kerjasamanya yang baik. Ternyata ada yang dalam kelompok itu sepakat bahwa ini orang hanya ikut namanya saja. Ini tim jadinya tidak solid. Oke, namanya diklik, jadi di-kick dalam kelompok sampai pembuatan tugas akhir, tugas laporannya tidak dicantumkan. Karena apa? Itu wajar, itu wajar. Jika semuanya sudah merasa memiliki tanggung jawab, namun ada satu yang tidak bertanggung jawab, merasa berat ini tugas, dan sedangkan dia hanya ikut namanya saja, itu tidaklah adil. Nah, itu menjadi problem. Jadi, di sini, jika semuanya telah sepakat, semuanya berarti jika semuanya sudah sepakat, tidak menerima satu orang tersebut, berarti ini adalah keputusan bersama. Tapi masalahnya ini bukan hanya satu orang ini saja. Beda kalau hanya dua orang. Dia tidak suka dengan temannya ini, maka dia dikeluarkan. Ini semua anggota yang dalam sebuah tim itu 9 orang, 8 yang mengatakan dia tidak kerja. Berarti memang satu ini yang tidak kerja. Begitu ya. Begitu ya semua. Semuanya harus punya partisipasi di dalam sebuah tim. Punya waktu, punya energi yang harus dikeluarkan dalam sebuah tim. Agar tidak menimbulkan problem. Jadi yang tidak berkontribusi dalam sebuah tim Anda, ya dikit aja orang. Begitupun nantinya ya. Jadi yang malas-malasan tidak bisa bekerja sama biasanya akan terseleksi oleh waktu. Nah, yang berikutnya dinamika di dalam sebuah tim atau dinamik tim dinamik. Mempercayai, ada rasa percaya. Anggota yang percaya bahwa setiap anggotanya akan memberikan nilai lebih ataupun memberikan dampak di pengerjaan proyek. Anggota yang bekerja memastikan bahwa semua anggotanya harus berkontribusi. Itu ya rasa percaya itu harus dibangun di dalam sebuah tim. Dan mengapresiasi dan mengungkapkan kontribusi ekspresi kontribusi yang dia lakukan, mengapresiasi apa yang dia berikan di dalam sebuah itu saling percaya. Jadi kerjasama tim itu adanya rasa punya kontribusi lebih untuk timnya, punya rasa saling percaya, apalagi tadi ya, dan fairness. Jadi fair dalam membagi tugas, keadilan. Ya, sementara jadi kontribusinya sama dengan yang lain dalam setiap anggota. Dalam setiap anggota kemudian melakukan lebih dari bagian pekerjaan yang adil, jadi dibagi pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya, kontribusinya. Bahkan sebuah tim jika mendapatkan keuntungan, ya tidaklah salah jika bagi hasil itu sesuai dengan porsi dan tanggung jawab yang dia pikul, yang dia dibebankan dari tanggung jawab. Asalkan itu kesepakatan yang telah disepakati. Keberhasilan sebuah tim diukur dari pencapaian tim secara keseluruhan. Yang namanya tim, ya, yang akan dinilai baik itu adalah, jadi layaknya pemain bola yang dalam sebuah klub, kalah ya satu tim itu yang akan disalah, bukan saling salah. Ya, kayaknya ada tim bola bermain kebobolan, ya ini bukan salahnya kiper, bukan hanya salahnya kiper, bukan hanya salahnya pemain back ataupun pemain belakang. Itu tim ya. Yang akan disorot adalah tim. Jadi begitupun kesuksesan
Kesuksesan atau keberhasilan sebuah tim itu yang diukur pencapaian tim secara keseluruhan. Jadi ini skenario juga, apalagi nih? Jadi ini untuk penilaian sebuah tim. Oke. Jadi misalkan Anda bekerja sama secara tim ini ya, ikuti mata kuliah ya. Jadi Anda bekerja sama secara tim, bagaimana menyelesaikan sebuah proyek ini dengan mendapatkan hasil yang tinggi. Mengembangkan latihan, kerja, keterampilan, punya jaringan, teman, network, prinsip, kemudian performa evaluasi, mengevaluasi kinerja dari rekan. Bu, ini penilaian skill dari kontribusi. Oh, ini studi kasus ya teman-teman ya. Jadi studi kasus. Jadi teman-teman di sini di sisa pertemuan ini teman-teman akan membentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok ini akan memberikan penilaian peran dari tim Anda. Jadi Anda buat kelompok yang hadir ini. Jadi tidak cukup lagi ya waktunya. Jadi bagaimana kelompok ini menyelesaikan sebuah masalah dan Anda punya penilaian dari evaluasi tim Anda. Nah, komunikasinya terbuka atau tidak? Jujur antar anggota atau tidak komunikasinya? Kemudian setiap individu mempunyai peran atau tidak dalam kerjaannya. Berkolaborasi dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan pencapaian. Tujuan, goals-nya dan milestone. Dan milestone itu adalah bagaimana pencapaiannya ya. Yang kelima itu orang-orang yang mampu mendengarkan di dalam tim, mendengarkan satu sama lain. Jadi di dalam tim, kalau tidak secara daring ini biasanya di kelas. Jadi teman-teman nanti akan membentuk tim, kemudian bagaimana bekerja sama menyusun menara kertas ya. Tapi kalau yang online ini bagaimana membuat sebuah menara yang Anda desain. Nah, kemudian kepemimpinan dibagi di antara para kelompok. Bagaimana perannya? Apakah Anda ini kan adalah bekerja sama secara tim, teamwork skill-nya. Komunikasi dan perannya bagaimana level dari ring 1 sampai 5. Jadi 5 itu yang terbaik ya. Berperan penuh sampai tidak berperan sama sekali di dalam tim. Seperti itu. Nah, coba saya buka. Saya share ini ya. Sudah terlihat? Belum. Oh ya. Sudah. Nah.
masalahnya ini tidak daring, tapi kita telah berdiskusi secara tim. Oh iya, lupa saya ini. Nah, nanti teman-teman bagaimana Anda diberikan proyek sederhana untuk membuat permainan menara kertas. Diminta teman-teman akan membentuk per kelompok 5-6 orang. Ya. Tugasnya mungkin tugas kelompok yang lama saja nggak apa-apa ya. Kelompok yang sudah bentuk nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Ataupun Anda bentuk kelompok yang baru yang hari ini join, silakan agar bagaimana berkomunikasi mengerjakannya. Diminta untuk membangun sebuah menara, tapi dilakukan per kelompok dengan aktivitas pelatihan kata dan jumlah. Penting, itu adalah kerjasama tim. Nah, menara tidak boleh direkatkan di dinding. Kemudian menara tidak boleh direkatkan di dinding kertas. Waktu pengerjaan proyek. Nah, deskripsi singkat pekerjaan, spesifikasi dan batasan perencanaan. Rancangan, implementasi proses yang dilengkapi gambar dan hasil pengujian termasuk uji beban, kekokohan dan efisiensi. Oke, jadi karena kita secara daring, kita mungkin nggak, teman-teman berbeda ya kotanya ya. Nah, teman-teman silakan bentuk tim, desainkan sebuah menara. Ya. Tim Anda beranggotakan 5-6 orang, desainkan sebuah menara, tapi menaranya jangan kertas ya. Anda gunakan tools-tools desain. Ya. Apakah dari objek, ya, kayaknya Anda buat seperti ini. Bagaimana desain yang Anda akan buat di dalam tim. Nah, di sini Anda buat grafisnya saja. Grafisnya. Nah, dan kemudian Anda nilai antar individu. Nilai antar individu Anda, apakah dia bekerja, apakah dia berkomunikasi, memberikan masukan. Nah, dan itu direcord selama pengerjaan. Ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau di sini kertas, ya, tapi kalau online Anda desainkan, Anda buat menara, desainkan apabila melalui CorelDRAW ataupun Photoshop. Nah, ada yang masukkan, beri warnanya ini. Nah, itu keaktifan di dalam kelompok itu yang direcord ketika ISO. Ya. Waktunya jangan lama-lama, nggak usah lama-lama. Begitu. Jadi ilustrasikan waktunya 45 menit dan pembuatan laporan. Jadi di dalam satu menit Anda join di dalam tim Anda, mengerjakannya secara bersama-sama. Saya share ini Photoshop pengerjaannya. Jadi dalam tim Anda 6 orang itu join. Oh iya, baiknya tambah persegi 4 atau segitiga seperti itu. Oh ya, warnanya. Nah, kontribusi dalam tim Anda untuk mengerjakan proyek ini. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi anak Siva. Oh hai, ada saya Anda kenal anak juga. Oke, teman-teman. Paham? Nah, jadi pengerjaannya karena kita secara daring, Anda buatnya juga secara daring, menggarapnya. Nah, selama pengerjaan itu yang direkod dan dikumpulkan.
selama pengerjaan itu Anda juga record dan dikumpulkan. Kemudian deskripsi di setiap peran dari tim Anda. Tim Anda, kemudian spesifikasi batasnya, perancangannya, dan termasuk ya ini disesuaikan saja ya, deskripsi perannya apa, kemudian lengkapi dengan tabel penilaian tim Anda. Ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini paham? Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, bagaimana Anda membuatnya? Silakan pakai tools apapun. Anda bentuk tim atau mau dibuat kelompok. Tapi ini sudah setengah 12 ya. Atur waktunya kapan Anda akan mengerjakannya. Silakan berdiskusi di dalam tim Anda. Tujuan kita akan mengerjakan sebuah proyek, merancang sebuah menara. Nah, masing-masing dari tim Anda berperan di sini. Masing-masing tim Anda berperan. Ada yang mengoperasikan ataupun ada yang memberikan masukan, dan itu yang dicatat, ya, yang direcord ya, direcord. Nanti akan terlihat tuh, kalau 6 orang di dalam tim, biasanya kalau ngomong semua kayak pasar juga ya. Sorry, ada telepon. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini silakan dikumpul. Saya beri waktu untuk mengerjakannya minimal minggu depan Anda upload ya. Oke, nah, silakan mengerjakannya apakah di hari Sabtu untuk sesuai dengan kesepakatan Anda. Tapi ini baiknya Anda kerjakan dalam dalam satu waktu ya, dalam satu record. Oke, kita next penjelasan. Saya habiskan slide ini. Ini 4 konflik, 4 penyelesaian masalah sebelumnya. Jadi ingat 4 ini alasan. Ini sebuah masalah itu 4 tahap pengembangan tim ya.
forming, jadi kita harus membentuk tim, segera bentuk tim Anda. Tujuannya apa nih? Tujuannya ini adalah membuat menyelesaikan proyek yang diberikan. Goals-nya ataupun tujuannya adalah menyelesaikan, mendesain sebuah menara dan membagi tugas Anda. Tugasnya berperan sebagai apa nih? Ada yang membuka. Kalau Photoshop nggak bisa share ya. Kalau beda dokumen share, dokumen yang di-share ya. Nah, di sana Anda atur waktu pengerjaannya, kemudian storming, kemudian persaingan itu yang ada untuk kompetisinya. Kemudian normanya, perannya dan kepentingan bersama tim untuk mencapai tujuan. Kemudian performing yang dihasilkan. Ini alasan sebuah konflik itu. Tujuannya harapannya pribadi yang bertentangan. Sebuah konflik itu terjadi karena adanya pribadi yang bertentangan, ya, ataupun kurangnya kontak komunikasi, ataupun yang disebut dengan miscommunication. Itu terjadinya yang menyebabkan sebuah tim tidak kompak, hanya kurang komunikasi, ya, ataupun kurang duduk bersama, ataupun ngopi bersama. Itu proses perencanaannya yang buruk, for planning proses, dan tidak distribusinya pekerjaan yang adil, tidak fair dalam pembagian tugas. Jadi kemudian keterampilan ataupun skill dari anggotanya tidak berpartisipasi dan miss deadline atau melewatkan tenggat waktu yang diberikan. Itu alasan sebuah konflik di sebuah tim itu ya, tidak dikatakan tidak kompak. Ya. Nah, ini kalau yang terakhir ini reloading. Jadi ini sering ya dalam tim, dia nggak lambat, dia lambat respon karena sengaja menghindari untuk berpartisipasi, berkontribusi di dalam tim. Ini seperti itu ya. Jadi ini baiknya untuk dihindari. Jadi adanya ego masing-masing di dalam kelompok, harus menjaga kurangnya komunikasi, ini harus dijaga, kemudian kurangnya kontak komunikasi, kurangnya perencanaan yang baik, planning yang buruk, ya, tidak adil dalam pembagian tugas, tidak bisa memberikan kontribusi skill yang baik di dalam kelompok, ya. Melewati deadline waktu yang diberikan, dan faktor eksternal seperti pekerjaan, komitmen pribadi. Ini resolusinya ini bagaimana menyelesaikan sebuah konflik. Jadi jadi jika mereka tidak memulai, apa nih sebuah tim kita mulai, jadi kita harus proaktif. Jadi seperti ini, jadi kelompok Anda telah dibagi tugas, sekarang diberitahu informasi. Jadi ada yang proaktif, jadilah yang proaktif di dalam tim. Nah, jika ada konflik yang terjadi, jangan diabaikan, berdiam atau tidak saling tegur sapa di dalam sebuah tim. Ya. Hanya makan di hati saja, itu tidaklah menyelesaikan sebuah masalah. Duduk bersama, jangan diabaikan sebuah masalah itu berlarut-larutnya.
mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara aktif. Apabila tidak sesuai dengan fakta, jangan ke permasalahan personalnya, jangan sampai ke menyerang pribadinya. Analisa situasi, cari sudut pandang yang berbeda, sebuah masalah, fokus untuk sebuah solusi. Ya, dan setelah Anda memutuskan solusi, move forward. Jadi solusinya setelah Anda memutuskan solusi dan Anda harus melakukan tindakan move forward. Jadi itu solusi dari sebuah konflik. Jadi sebuah konflik itu jadi harus pekerjaan harus proaktif, jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan menyerang pribadinya, ya. Analisis situasinya, lihat dari sudut pandang yang berbeda, fokus pada solusi, fokus pada sebuah masalah untuk diselesaikan. Dan jika telah menemukan solusi, ya aksi, lakukan tindakan. Nah, yang terakhir atau jadi ini perlu diingat ya teman-teman. Jadi bekerja dalam kelompok bukan berarti Anda bekerja di tim sebagai pekerja. Jadi bekerja di dalam tim ini, di dalam kelompok, Anda harus memikirkan secara bersama-sama. Bekerja sama di tim atau teamwork di sini tidak terjadi begitu saja. Jadi ada proses 4 tahapannya. Dan keterampilan tim dibutuhkan latihan dan pengembangan. Dan sebuah tim itu diukur pencapaiannya dari hasil secara keseluruhan, bukan per individu. Jadi egois itu tidak dinilai di dalam sebuah tim. Kayaknya pemain bola yang egois di depan gawang, itu saya sering kesel. Strikernya egois, ada peluang nggak bagi, yang sehingga terjadi tidak gol. Ya. Itu yang dinilai dia sendiri. Kalaupun menang, di sebuah tim itu yang dinilai adalah secara tim. Nah, dan industri menghargai kerjasama tim dari kemampuan individu yang berkontribusi. Jadi itu ya kesimpulan yang disampaikan di pertemuan ini. Ya, kita bekerja di dalam tim itu bekerja samalah di dalam sebuah tim. Jadi itu ada tahapan dalam ada skill yang diasah, yang kita pelajari, dan keberhasilan, kesuksesan sebuah tim bukan dilihat secara individu atau itu dinilai secara keseluruhan tim. Begitupun industri, ya. Industri menghargai tim yang individu yang dapat bekerja sama secara tim, bekerja sama dan berkontribusi di dalam tim. Jadi seperti itu. Yang saya sebutkan sebelumnya, di saat interview itu ada pertanyaan, mampukah Anda bekerja sama secara tim? Anda sering mengerjakan proyek yang besar, berapa orang anggota Anda? Mulai dari pertanyaan yang sederhana, Anda pernah berorganisasi? Itu sering, sudah saya ditanya. Organisasi apa yang Anda kerjakan? Apa capaian organisasi Anda? Itu adalah beberapa pertanyaan dari interview, ya. Interview dari sebuah. Jadi, karena mereka industri itu akan bertanya, menilai kemampuan kerjasama tim. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Untuk materi ini
ini sumbernya. Nah, nanti saya share. Sorry. Nah, begitupun di sini ya tugas ini nanti segera Anda bentuk tim kelompok Anda. Tim kelompok Anda tentukan 6 orang saja nggak apa-apa. 6 kali berapa nih? Berapa orang di kelas kita? Di kelas kita ada RB. RB ini harusnya 65 orang. Tapi saya tidak tahu apakah yang lainnya tabrakan atau enggak. Hadirnya. Harusnya bisa 10 atau 11 tim ya. 10 atau 11 tim kelompoknya. Oke, seperti itu teman-teman materi kita hari ini. Dan tugas yang teman-teman kerjakan secara tim kelompok. Jadi pekerjaannya dinilai itu partisipasi di dalam pengerjaan. Jadi itu direcord selama pengerjaan Anda buat, recordnya itu sampai dari proyek awal dibuat, dari proyek awal dibuat sampai finish. Karena kan di sana selama video itu kan pastikan yang mengerjakannya itu, yang mengerjakan ada yang berpartisipasi, ada yang menanggapi. Waktunya cukup. Waktunya tidak diatur ya. Silakan saya ambil waktu yang terpanjang saja ya. Maksimal 45 menit sampai menara itu jadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Nanti saya rapikan lagi ini apa? Prosesnya, tugasnya ini. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanya, kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Izin bertanya, Pak? Ya, Enrico Johannes. Ya, silakan. Gimana? Untuk tugasnya kan membuat desain, Pak ya? Berarti bentukannya 3D, Pak ya? Diserahkan di kelompok Anda. Jadi ini saya ingin jadi menara. Anda mau buatnya 3D ataupun Anda buatnya animasi, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Adam? Menaranya sendiri itu ada spesifikasi atau misalnya nih saya mau buat bangunan tinggi gitu, apakah itu dapat dibilang menara juga, Pak? Atau menara ya menara gitu, rangka gitu? Ya, jadi menaranya itu, ya menara ya. Sebenarnya menara baik itu rangka seperti ini, ya, ataupun menara yang menarik lah, ya, yang menarik yang Anda buat. Karena kan di sini peran dalam kelompok Anda, diskusinya di sana terjadinya, harapannya terjadinya di sana. Waktu kita nggak cukup, harusnya kita buat room, kita ketemu, Anda berdiskusi sampai mata kuliah ini selesai, Anda sudah jadi kelompok. Buat semenarik mungkin, ya. Jadi jadi begini bayangannya, jika dalam tim Anda beranggotakan 6 orang, harusnya bisa semuanya berpartisipasi dan jadi hasil yang lebih baik. Bukan hasil yang gampang jadinya,
terdiri dari menara yang saya buat terdiri dari petak-petak sudah edukasi kaki dan wah itu amat sih hasil kelompoknya ya. Oke, gimana? Nah, silahkan gunakan kreativitasnya ya. Oke, Izin Pak, ya gimana Julhak? izin bertanya Pak, kalau misalnya bikin kertasnya itu Pak, benar-benar ya pakai kertasnya aja gitu Pak, jadi offline gitu kumpul terus dibikin kertas itu, boleh nggak Pak? Atau harus benar-benar di online aja pakai room gitu? Room untuk Google Meet atau Zoom atau apa? Jika Anda bisa mengilustrasikan kelompok Anda ada, silakan ya. Jadi di sini silakan jika mau pakai kertas silakan. Ya, jadi ada proses dilengkapi gambar dan video. Ya, jadi ini ya. Jadi kita pengerjaannya ini dilihat dari proses pengerjaan secara tim. Ya. Jika Anda mau pakai kertas, nggak mau pakai desain, silakan kerjakan. Tapi di dalam proses diskusi kelompoknya itu yang kita mau, ya, yang kita lihat. Ya kan terlihat nih, ya. Jadi yang pertama itu mungkin akan kita lihat kreatif mungkin dari hasil teman-teman dan partisipasi dalam kelompok. Jadi layaknya tugas yang lalu ke teman-teman kan buat video ya. Semua anggota berperan di sana. Nah, seperti itu. Nanti dalam pembuatan itu ada saja nanti ada yang diam, ada yang jadi patung kayak. Atau ada yang misalnya beli gorengan, silakan dikerjakan teman-teman. Ini saya sudah partisipasi nih, sudah beli gorengan nih. Ah itu ada itu. Sebuah tim seperti itu ada. Ya. Oke. Ya, silakan teman-teman. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Ilham. Gimana Ilham? Pak, kalau misalnya kita mau ambil contoh misalnya Menara Eiffel gitu. Nah, itu kita ilustrasiin dan kita buat di situ boleh Pak. Jadi apa harus sesuai ilustrasi gambar yang asli atau terserah kita untuk menentukan bentuknya Pak? Terserah Anda menentukan bentuknya. Silakan diskusi dalam kelompoknya dan berkreativitaslah di dalam tim Anda. Ya. Baik Pak. Jadi jadi bisa untuk kalau ingin buat langsung offline pakai kertas atau bisa pakai ilustrasi atau 3D berarti ya Pak? Iya, silakan. Dan yang dikumpul itu proses pengerjaannya, selama proses pengerjaan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Jadi teman-teman silakan juga yang mau buat balok ditumpuk-tumpuk jadi menara, ini kakinya, Anda buat insert dari sini, ya berarti seperti itu kreativitas 6 orang. Ya kan? Dengan bangganya 6 orang ceritain, ini saya ambil segitiga, kemudian saya kasih lagi nih. Ya, silahkan saja. Ini jadi menara, Pak. Kemudian saya kasih ini. Ya, ini jadi menara nih, Pak. Udah, Anda kumpulkan. Ya, silahkan aja. 6 orang berarti, oh kayak gini. 6 orang itu, 6 anggota tim Anda berkreativitasnya sesederhana ini. Ya, silakan. Oke. Jadi, dilihat kreativitasnya dan partisipasi dalam kelompok. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Anissa? Jadi nanti yang dikumpulin itu link dari recordnya atau berupa laporan ya, Pak? Oh ya, jadi recordnya dan laporannya ini deskripsi pekerjaan masing-masing.
laporannya ini nggak harus laporan secara detail ya. Bisa ada 2 slide cukup, jadi deskripsi apa yang Anda buat, bagaimana prosesnya. Seperti itu saja. Ya. Seperti ini. Baik, Pak. Nah, cukup ini saja. Rancangannya bagaimana, Anda tulisnya apa. Oke. Ada lagi, teman-teman? Ada juga ya, buat menara, ambil menara, kemudian di copy paste di Photoshop, kemudian di plot. Wah, itu jangan ya. Nah, silakan apa? Silakan dikerat. Anda boleh mencontoh, kasih bulat, kasih. Nah. Oke, seperti itu saja ya teman-teman ya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri ya. Mungkin Bilhat juga udah mau imam ke masjid. Mau jadi makmum atau mau muadzin. Nah, terima kasih untuk kuliah hari ini, materi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Jadi harapannya materi ini agar diterapkan di kehidupannya ataupun di dalam kerjasama sebuah tim Anda, bagaimana membangun tim yang baik. Oke, demikian materi hari ini. Saya mohon maaf ya apabila ada yang kurang, yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ayo, mari semuanya kita lihat ya.